Ruang Dewa Beladiri, Bab 581 sampai dengan 585. Bab 581 Kematian Sang Bijak Agung mengguncang 8 sekte. Semua orang di sekolah bela diri Batian tahu bahwa guru mereka memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan keterampilan bela diri yang tak tertandingi, sehingga mereka sangat terkejut ketika melihat Ye Xiwen mampu bersaing dengan guru Batian. Namun, orang-orang itu tidak memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan samar-samar sesuai dengan harapan awal mereka, aku mampu bersaing dengan Sang Bijak Agung meskipun dia bukan siapa-siapa. Namun, melihat kekuatan destruktif mengerikan yang ditimbulkan oleh pertarungan antara keduanya, mereka tak kuasa menahan diri untuk mundur ratusan mil. Serangan seperti itu, meskipun mereka hanya tersapu oleh sisa-sisanya, tetap saja merupakan bencana bagi mereka. Banyak orang memandangi sosok Ye Xiwen yang berwarna emas di lapangan, dan diam-diam bersumpah dalam hati bahwa cepat atau lambat, mereka akan mampu menjadi orang bijak yang hebat, menertawakan dunia, dan menjadi orang terbaik di antara semua orang sejak saat itu. Dengan pertarungan antara keduanya sebagai pusatnya, lapisan-lapisan riak menyapu dan membumbung tinggi ke udara. Pertarungan antara Ye Xiwen dan pemilik paviliun Batian bertabrakan dengan percikan api yang paling cemerlang, bagaikan kembang api luar biasa yang memenuhi langit. Keduanya bergerak begitu cepat sehingga bahkan para Sein yang kuat pun hanya bisa melihat dua garis cahaya yang tiba-tiba bertabrakan di langit. Sepertinya kedua belah pihak berimbang dan tak satu pun dari mereka yang diuntungkan. Pemilik paviliun Batian telah berada di ranah Sage Agung selama entah berapa tahun. Dapat dikatakan bahwa ranahnya tinggi, keahliannya mendalam, dan kekuatan sihirnya luar biasa. Inilah kelemahan Ye Xiwen, tetapi Ye Xiwen justru memaksimalkan kelebihan fisiknya. Dengan satu trik, ia menaklukkan dunia dan bahkan bertarung melawan Sage Agung veteran, pemilik paviliun Batian, hingga tingkat yang mengejutkan. Inilah yang paling mengejutkan banyak master di alam suci. Mereka telah merasakan kekuatan mengerikan Sang Bijak Agung dari penguasa paviliun tiran. Namun, mereka tidak merasakan kekuatan Sein Agung dari Ye Xiwen, yang berarti Ye Xiwen masih berada di alam Sein, tetapi ia berada di alam Sein dan dapat bersaing dengan Sein Agung. Hal ini benar-benar menumbangkan imajinasi mereka. Meskipun hanya ada garis pemisah antara alam suci dan orang bijak agung, garis ini ibarat jurang. Mereka bahkan tak berani memikirkannya. Mampu melarikan diri dari Sang Bijak Agung saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa, apalagi berhadapan langsung dengannya. Kedua belah pihak terpisah di langit, saling berhadapan di alam semesta yang luas. Sementara semua orang menyaksikan dari kejauhan, mereka melihat jejak samar darah mengalir dari sudut mulut Master Paviliun Tiran. Banyak orang langsung terkejut. Kemampuan Ye Xiwen untuk menyaingi Sang Sage Agung sungguh di luar dugaan semua orang, dan tak seorang pun menyangka bahwa orang pertama yang terluka adalah Master Paviliun Overlord. Kesenjangan antara Sang Sage Agung dan alam Sein bagaikan jejak yang dalam, tertanam di benak mereka, membuat mereka takut untuk berpikir. Tatapan ngeri juga terpancar di mata Master Paviliun Batian. Ia tak menyangka Ye Xiwen mampu melawannya hingga sejauh itu dan bahkan melukainya. Meski hanya sedikit, itu sudah cukup untuk membuat Ye Xiwen bangga. Ketakutan Ye Xiwen di hatinya menjadi semakin dalam. Tubuh Ye Xiwen terlalu mengerikan. Ia belum pernah melihat tubuh seperti itu sebelumnya. Beberapa kali mereka beradu, rasanya seperti manusia yang menghantam logam. Tekanan pukulannya seberat gunung. Jika itu master biasa, bahkan yang berada di tahap akhir petapa agung setengah langkah, dia pasti akan hancur. Berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia melatih tubuhnya hingga begitu mengerikan. Ye Xiwen, kau harus bertarung cepat, kalau tidak semua pil Ling Yuanmu akan habis. Suara Ye Mo terdengar di telinga Ye Xiwen. Ekspresi Ye Xiwen tiba-tiba menjadi tegas. Budak darahnya mampu mengendalikan tubuh binatang bintang pada tahap awal setengah langkah bijak agung dan mengerahkan kekuatan bijak agung tahap awal.
Ini sepenuhnya didukung oleh pembakaran pil esensi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan mengubahnya menjadi energi spiritual. Rasanya seperti jiwa anak kecil yang mengendalikan tubuh orang dewasa. Tidak ada koordinasi sama sekali, dan mustahil untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Meski begitu, ia didukung oleh pil Ling Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu sesingkat itu, ratusan juta pil Ling Yuan habis terbakar. Pertarungan di tingkat Sage Agung sudah cukup membuatnya melarat, dan setelah sekian lama berlatih, ia hanya memiliki kurang dari 200 juta pil Ling Yuan yang tersisa. Ia memang memiliki banyak harta karun alam, tetapi mustahil baginya untuk menukarnya dengan pil Ling Yuan dengan terburu-buru saat ini. Ye Xiwen segera mengerti bahwa ia tidak bisa menunda lebih lama lagi, jika tidak, yang pertama kali akan tumbang bukanlah Master Pavilion Batian, melainkan dirinya sendiri tanpa pil Ling Yuan. Pada saat itu, ia tidak punya pilihan selain melarikan diri dalam wujud aslinya. Ledakan. Pada saat ini, ia bergerak, dan tubuhnya melesat keluar dengan dahsyat. Meskipun tubuhnya kurus, ia melesat keluar bagaikan gunung, menyerbu ke arah pemilik Pavilion Batian dengan aura pembunuh. Tinju debu bintang penghancur agung tiba-tiba meledak, perkasa dan dahsyat, seolah-olah bintang-bintang tak berujung berkelap-kelip di dalamnya. Setiap kali tinju itu seperti dihancurkan langsung oleh alam semesta, ia telah melepaskan diri dari wujud bintang dan menguasai konsepsi artistik terdalam alam semesta. Tinju jenis ini terlalu mengerikan, bahkan lebih dahsyat daripada pertarungan sebelumnya, karena Ye Xiwen telah sepenuhnya melepaskan tangannya, ingin segera mengakhiri pertarungan dalam waktu singkat. Tekanan pukulan yang mengerikan itu bahkan membuat penguasa Pavilion Batian merasakan sakit yang tumpul. Angin kencang yang ditimbulkannya terasa menusuk kulitnya, bagaikan pisau yang mengiris, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Penguasa Pavilion Batian melawan balik dengan tinju setan bintang, tetapi langsung terhempas. Tinju Ye Xiwen menghantam tinju setan bintang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Master Pavilion Batian berhenti mundur di udara dengan sikap agak malu, menatap Ye Xiwen dengan kebencian di matanya, tidak mampu menyembunyikan kengeriannya yang luar biasa. Banyak prajurit di sekitar hampir mati ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Seorang santo yang menantang sang bijak agung tidak hanya setara dengannya, tetapi tampaknya ia masih belum puas dan ingin membunuh penguasa Pavilion Tiran. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan jelas terlihat bahwa dia menahan diri. Semua orang terkejut ketika memikirkan hal ini. Dengan tubuh di alam suci, dia bertarung melawan sang bijak agung, dan dia berani menahan diri. Mereka benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa dia terampil dan berani, atau bahwa dia sombong dan tidak tahu diri. Pemilik Pavilion Batian tak kuasa menyembunyikan kebencian yang begitu besar di wajahnya. Ia sangat mementingkan wajahnya, tetapi Jingtian dikalahkan satu persatu oleh Ye Xiwen, dan ia kehilangan seluruh harga dirinya. Terlebih lagi, Ye Xiwen justru menahan diri dan menyelamatkan lawannya di saat yang paling kritis. Ia hampir membunuhnya di tempat, yang membuatnya merasa sangat terhina. Ye Xiwen mencibir dan tidak memberi Master Pavilion Batian waktu untuk beristirahat. Ia melangkah maju, dan seluruh langit berubah menjadi ketiadaan di bawah kakinya. Ia melancarkan pukulan yang mencengangkan dan melesat keluar, bagaikan bintang yang menyilaukan, menembus langit, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, cahaya yang menyilaukan. Penguasa Pavilion Batian tidak berani melawan secara langsung dan segera mundur. Ia juga melihat bahwa kondisi Ye Xiwen saat ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ye Xiwen memiliki tubuh yang kuat sebagai kartu truf dan dapat menyerang tanpa hambatan, tetapi ia tidak bisa. Sekalipun ia meninju Ye Xiwen 3 kali, mungkin ia tidak akan terluka parah. Namun, jika Ye Xiwen memukulnya sekali, ia bisa melukainya dengan parah. Inilah perbedaan mendasar di antara mereka, dan juga alasan mengapa ia tidak berani menghadapi Ye Xiwen. Ledakan. Meskipun ia menghindar tepat waktu, Ye Xiwen lebih cepat, dan angin dari tinjunya masih menyapu Master Pavilion Batian, hampir menghancurkan separuh tubuhnya.
Wajahnya tiba-tiba memucat, dan ia segera mengalirkan kekuatannya untuk pulih dari luka-lukanya. Sebagai seorang bijak agung, vitalitasnya sangat kuat, dan hanya dalam sekejap, ia telah pulih hampir sepenuhnya. Namun, matanya dipenuhi kebencian, keterkejutan, dan amarah yang mendalam. Ia sama sekali tidak menganggap serius para prajurit di alam suci, dan memandang mereka seolah-olah mereka semut. Namun kini ia telah terbalik di selokan dan menderita kerugian besar di tangan semut-semut yang awalnya dipandang rendah. Ini sungguh ironis. Ye Xiwen, jangan terlalu puas diri. Aku tahu kau pasti telah menggunakan semacam metode rahasia untuk mengancamku, seorang Saint Agung, dalam waktu sesingkat ini. Selama aku menunggu metode rahasiamu berakhir, kau akan mati. Bagaimana kalau kita mundur selangkah dan melupakan masalah ini? Kata Master Pavilion Batian dengan mata berbinar, tetapi ia sedang menghitung dalam hati. Ia menyadari bahwa kondisi Ye Xiwen saat ini agak terlalu kuat. Ia pasti telah menggunakan semacam metode rahasia. Momentum seperti itu tidak bisa bertahan lama, dan yang harus ia lakukan sekarang adalah menunda waktu. Selama waktunya habis, orang ini akan kembali menjadi Saint Realm yang dipandang rendah olehnya. Kemudian, baginya, ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Pada saat itu, ia akan membuat Ye Xiwen mati tanpa tempat pemakaman untuk membalas penghinaan yang baru saja diterimanya. Ye Xiwen mencibir, melihat melalui perhitungan Master Pavilion Batian, dan berkata, kamu sangat perhitungan, tetapi kamu tidak bisa menunggu sampai saat itu. Ia langsung mengabaikan segalanya dan menerjang maju lagi. Dengan bang, kekosongan di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan dalam sekejap ia hampir berada di depan Master Pavilion Tiran. Namun, tanpa diduga, pemilik Pavilion Batian berhasil lolos, dan melarikan diri dengan sangat gigih. Setelah memastikan Ye Xiwen tidak jatuh ke dalam perangkap, ia segera berbalik dan melarikan diri. Ye Xiwen, akhirmu takkan baik. Sebagai orang suci, beraninya kau menantang keagungan Sang Bijak Agung. Pemilik Pavilion Batian itu pun melarikan diri sambil meraung marah. Kau bahkan tidak sadar kalau kau akan mati. Ye Xiwen mencibir. Pemilik Pavilion Batian melarikan diri jauh-jauh ke kota Hongqi. Itulah satu-satunya kesempatannya. Ada 3 orang suci agung yang sama mengerikannya di kota itu, yang merupakan pendiri 3 kekuatan besar lainnya di kota Hongqi. Selama mereka bersedia bertindak, mereka bisa menghentikan Ye Xiwen. Sekejam apapun Ye Xiwen, ia tak akan mampu menandingi ketiga orang suci agung itu bersama-sama. Setelah Ye Xiwen melewati tahap terkejamnya, giliran ia untuk melawan. 3 rekan Tao, cepatlah keluar dan bantu aku membunuh penjahat ini dan berbagi petualangannya. Suara Master Pavilion Batian menyebar ke seluruh kehampaan. Ia ingin mengundang semua orang kuat untuk bertindak dan membunuh Ye Xiwen, sementara ia sendiri yang akan menuai hasilnya. Batian, kau pikir kami bodoh? Dengusan dingin terdengar dari kota Hongqi. Sang Bijak Agunglah yang berbicara. Tak seorang pun ingin menyinggung guru sekuat itu yang bisa memburu perguruan bela diri Batian hanya demi Batian, yang bagaikan anjing liar. Terlebih lagi, mereka adalah rival sehari-hari, dan mereka lebih suka kehilangan sebanyak mungkin. Inilah takdirmu, waktu kematianmu telah tiba, matilah. Suara dingin Ye Xiwen datang dari alam semesta, yang langsung membuat penguasa Pavilion Batian merasa takut. Pada saat ini, sebuah bintang raksasa jatuh dari langit dan langsung menghancurkannya. Ah, aku tidak mau mati. Teriak pemilik Pavilion Batian dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Bab 582 5 tahun berlalu seperti air. Meninggalnya Sang Bijak Agung menggemparkan segala penjuru. Keheningan menyelimuti semesta. Tak seorang pun menyangka akan menyaksikan pemandangan seperti itu. Bahkan orang yang paling berani pun tak berani membayangkan akhir seperti itu. Seorang bijak agung telah tumbang. Sang bijak agung yang ditakuti semua orang telah benar-benar tumbang. Kehidupan seorang pejuang jauh lebih ulet daripada orang biasa, belum lagi ia adalah pejuang terbaik, orang kuat di alam suci agung.
Ia jarang mati bahkan dalam pertempuran paling sengit sekalipun. Kini ia benar-benar mati di hadapan mereka, dan dibunuh oleh Ye Xiwen, seorang pejuang di alam suci. Untuk sementara waktu, dunia terguncang. Jika dia tewas dalam pertempuran dengan level yang sama, dampak sensasional seperti itu tidak akan terjadi. Namun, Ye Xiwen tidak memiliki aura unik Sang Bijak Agung, tetapi ia mengejar Sang Bijak Agung hingga ke ujung jalan dan membunuh penguasa Paviliun Batian di depan semua orang di kota Hongqi. Semua orang terkejut. Pemilik Paviliun Batian adalah tokoh terkenal di seluruh wilayah Bintang Kawahara, tetapi ia terbunuh begitu saja. Untuk sesaat, banyak orang menatapnya dengan takjub. Untuk sementara waktu, nama Ye Xiwen menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, Ye Xiwen tidak tinggal lama di wilayah Bintang Kawahara, dan menuju ke alam Zhenwu. 5 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan sebuah legenda mulai menyebar secara bertahap di berbagai wilayah bintang, sebuah legenda tentang Ye Xiwen. Selama 5 tahun ini, Ye Xiwen bertempur dalam banyak pertempuran berdarah di sepanjang jalan, menuju alam Zhenwu. Dalam pertempuran yang terus-menerus, Ye Xiwen telah sepenuhnya mengkonsolidasikan kekuatannya ke level minor Saint Realm. Sebelumnya agak tidak stabil, tetapi sekarang sepenuhnya stabil. Tidak semua wilayah bintang yang ia lewati damai. Beberapa dipenuhi orang-orang jahat, banyak di antaranya menampung para pelarian dari berbagai wilayah bintang dan dunia. Di mana-mana terlihat pertumpahan darah, pembantaian, dan kobaran api perang. Dari kejauhan, seluruh planet tampak diselimuti aura pembunuh dan awan perang. Bahkan Ye Xiwen, yang hanya sekadar lewat, mau tidak mau terjerumus ke dalam pertempuran, melarikan diri setelah pertempuran yang berkepanjangan. Setelah melalui banyak hal, hati Dao Ye Xiwen menjadi jauh lebih kuat dan kokoh. Baru pada saat itulah Ye Xiwen akhirnya memahami pepatah bahwa membaca 10.000 buku tidak sebagus bepergian 10.000 mil. Orang-orang kuno tidak pernah menipu saya. Semakin banyak pengalaman yang Ye Xiwen peroleh, semakin banyak yang ia lihat, wawasannya semakin luas, dan pikirannya pun semakin tenang. Dibandingkan saat pertama kali tiba di alam bintang terbang, ia benar-benar berbeda. Dunia yang berbeda. Medan bintang yang kacau ini tetap sama selama lebih dari 10 tahun. Keadaannya sungguh kacau. Bintang, Fenglong. Beberapa dekade yang lalu, penemuan Gua Agung Kekuatan Agung menggemparkan wilayah tersebut. Hal ini menarik perhatian banyak Saint Realm dan Saint Agung, dan puluhan tahun berlalu dengan cepat, namun banyak master terus berdatangan. Dibandingkan dengan ribuan tahun umur Saint Agung dan Saint Realm, puluhan tahun hanyalah momen singkat, bukan apa-apa. Terutama dalam beberapa dekade terakhir, banyak sekali master yang menjadi kaya dalam semalam karena mereka menemukan banyak manfaat yang telah menarik perhatian banyak orang. Kota Fenglong, yang awalnya didominasi oleh legenda, tiba-tiba menjadi tempat berkumpulnya banyak alam suci. Bahkan Sang Bijak Agung pun sering muncul di sana, dan menjadi pos terdepan untuk menjelajahi kota Fenglong di bawahnya. Alih-alih mengalami kemunduran, justru menjadi lebih makmur karena kedatangan para penguasa ini. Pasar perdagangan di kota Fenglong juga telah berkembang pesat dalam sekejap. Banyak master dapat dilihat di sini, termasuk master independen dan master super dari berbagai kekuatan di dunia Zhenwu. Semua kekuatan besar juga memiliki pangkalan di sini. Di alam semesta yang sunyi di luar kota Fenglong, aliran cahaya keemasan merobek langit dan muncul di luar kota Fenglong. Hahaha, akhirnya aku kembali. Suara siulan yang jelas mengguncang langit, dan cahaya keemasan pun menghilang, menampakkan sosok di dalamnya, tetapi itu adalah bayangan hijau tipis. Senyum tersungging di wajah Ye Xiwen. Setelah lebih dari 10 tahun, akhirnya ia kembali. Ia kembali dari alam Feixing setelah berjuang keras. Setelah lebih dari 10 tahun penuh darah dan api, akhirnya ia kembali ke sini. Meskipun ia belum mencapai alam Zhenwu, Chaos Star Domain kini hanya sepelemparan batu dari alam Zhenwu baginya. Kembali ke Chaos Star Domain pada dasarnya sama dengan kembali ke alam Zhenwu.
Sudah lebih dari 10 tahun aku tidak kembali, dan kota Fenglong menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Ye Siwen memandang ke kejauhan dan melihat bahwa di kota Fenglong, aura alam suci yang kuat sedang menguat. Dulu, ketika Ye Siwen masih seorang legenda, ia sama sekali tidak mampu menembus aura kuat di kota Fenglong. Namun kini, ia mampu menembusnya hanya dengan sekali pandang. Sebagian besar aura ini berasal dari para santo yang kuat. Para legenda yang awalnya populer tampak begitu lemah di bawah momentum para santo ini. Jika itu di masa lalu, Ye Siwen bahkan tidak akan bisa memperpanjang umurnya. Rasanya seperti setelah mengalahkan Pang Yangbo, ia harus bergantung pada perlindungan para Master Akademi Zhenwu agar tidak terlibat masalah dengan para Master Istana Xuan Yuan. Namun kali ini tentu saja berbeda. Wilayah kekuasaannya telah mencapai tingkat kesuksesan kecil di alam Sein. Ketika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, kekuatan tempurnya sebanding dengan Sein Agung setengah langkah di tahap awal. Bahkan di kota Fenglong, yang penuh dengan para master, ia mampu mendapatkan pijakan yang kokoh. Sebelum kembali ke Akademi Zhenwu, aku harus menjual beberapa harta langka milikku untuk ditukar dengan pil Ling Yuan. Pikir Ye Siwen dalam hati. Selama pertempuran beberapa tahun terakhir, pil Ling Yuan yang ada padanya sudah lama habis. Bahkan, 5 tahun yang lalu, dalam pertempuran melawan Master Pavilion Batian, pil Ling Yuan yang ada padanya juga sudah habis. Hanya selama 5 tahun inilah ia terus bertempur dan merebut beberapa dari musuh, yang membuatnya bertahan hidup hingga sekarang. Namun, pendapatannya masih belum cukup untuk menutupi pengeluaran. Meskipun ada banyak kekayaan alam, sebagian besar tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Ibarat lapar dan punya emas di tangan, tetapi tidak punya tempat untuk membeli roti. Percuma saja, dibandingkan dengan kecepatan orang lain mengonsumsi Ling Yuan dan Ye Siwen mengonsumsinya 10 atau bahkan 100 kali lebih cepat daripada orang biasa. Konsumsi inilah yang menghasilkan kecepatan kemajuannya. Dalam 5 tahun terakhir, ia hanya meraih sedikit kesuksesan di alam Sein. Meskipun ia ingin mengasah fondasinya dan tidak ingin terburu-buru, hal ini juga karena ia tidak memiliki cukup pil Ling Yuan. Ketergantungannya pada pil Ling Yuan juga tidak dapat dipahami orang lain. Ambil contoh klon binatang bintang raksasanya. Jika ia ingin mengerahkan kekuatan seorang bijak agung, ia harus mengonsumsi pil Ling Yuan dengan gila-gilaan, dan konsumsinya bisa mencapai 100 atau 200 juta pil Ling Yuan. Dulu, ia merasa cukup kaya, dengan kekayaan lebih dari 1 miliar pil Yuan spiritual, yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa orang suci agung. Namun, dibandingkan dengan konsumen besar seperti klon binatang bintang, kekayaannya tidak ada apa-apanya. Ye Siwen memasuki kota Fenglong. Dibandingkan dengan lebih dari 10 tahun yang lalu, kota itu jelas telah berkembang pesat. Tanpa ragu, ia langsung menuju pasar perdagangan. Namanya pasar, tapi sebenarnya seperti kota kecil. Pasarnya sangat besar, dan segala macam harta karun langka diperdagangkan di sana. Ganoderma lucidum berdaun 9, satu potong bisa memperpanjang umur Anda hingga 3 tahun. Harganya terjangkau, tanpa tipu daya. Sirah kristal ini mampu menahan serangan sekuat tenaga seorang ahli alam suci. Dengan sirah seperti ini, kau bisa pergi ke tempat berbahaya manapun di dunia. Begitu Ye Siwen memasuki pasar, segala macam informasi dan pikiran membanjiri benaknya. Para pejuang tentu saja tidak berbisnis seperti orang biasa. Ye Siwen harus menyaring informasi spiritual ini dalam waktu yang lama untuk menyaring informasi yang bermanfaat. Ye Siwen mengerutkan kening sambil memandangi barang-barang itu. Meskipun ada banyak, barang-barang itu seringkali tidak berkualitas tinggi. Tentu saja, mungkin di mata mereka, ini cukup bagus, tetapi bagi Ye Siwen, itu masih jauh dari cukup. Lagi pula, dia sekarang tidak punya uang, dan yang terpenting, dia harus menjual harta karun langka itu. Jika dia terus berteriak seperti ini, dia tidak tahu berapa lama lagi dia akan menjual semuanya, dan dia tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Kalau tidak,
Kau harus mencari tahu apakah ada kamar dagang di kota ini yang bisa membeli banyak barang yang kau miliki. Ye Mo mengingatkan, banyak harta karun alam yang dimiliki Ye Siwen sangat berharga dan bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Senior, ada yang bisa saya bantu? Ketika Ye Siwen sedang mempertimbangkan untuk mencari kamar dagang besar di kota, sebuah suara muncul di sampingnya. Suara itu berasal dari seorang prajurit di tahap semi-santo akhir, 999 hukum di tubuhnya sangat padat. Di tempat yang lebih kecil, mereka semua adalah tiran lokal. Namun di kota Fenglong, seseorang masih harus bersikap patuh. Namun, Ye Siwen terlalu memikirkan hal ini. Meskipun seorang setengah suci bukanlah seorang master yang sangat kuat, ia juga bukan seorang budak. Ia bertindak seperti ini karena ia melihat bahwa kekuatan Ye Siwen tak terduga dan ia jelas bukan orang biasa, jadi ia bersikap sangat sopan kepadanya. Saya ingin menjual beberapa harta karun langka. Saya ingin tahu apakah ada kamar dagang besar di kota Fenglong yang bisa mengambil alih. Tanya Ye Siwen. Dia datang ke kota Fenglong terlalu terburu-buru terakhir kali dan tidak tahu banyak tentang kota Fenglong. Tentu saja. Barang-barang yang ingin dijual senior itu pasti sangat berharga, dan tentu saja orang-orang ini tidak mampu membelinya. Pria setengah suci itu membawa Ye Siwen keluar dari pasar sambil berbicara. Jelas, tempat yang ia bicarakan bukanlah pasar yang berantakan ini. Setelah perkenalannya, Ye Siwen mengetahui bahwa kamar dagang terbesar di kota Fenglong, sebuah organisasi yang mengumpulkan berbagai harta langka, adalah Wanbao Lou. Organisasi ini baru saja muncul dan berkembang sangat pesat, seolah-olah telah menyebar ke seluruh wilayah Zhenwu dan sekitarnya dalam semalam. Kecepatan ekspansinya sangat cepat, dan jelas bahwa kekuatan lain yang telah lama tersembunyi telah muncul. Tak seorang pun menyangka bahwa kekuatan tempur Ye Siwen bahkan mampu membunuh seorang sage agung setengah langkah di tahap awal, tetapi hanya mengandalkan statusnya sebagai santo kecil saja sudah cukup untuk membuat orang-orang itu terkesan. Di medan bintang yang kacau ini, kekuatan adalah yang tertinggi, dan mereka yang cukup kuat akan diperlakukan dengan hormat kemanapun mereka pergi. Bab 583 Kami menginginkan semua kekayaan alam ini. Di kota Fenglong, gedung Wanbao adalah gedung pencakar langit yang megah, memancarkan cahaya berharga dan penuh energi spiritual. Ye Siwen bahkan menemukan bahwa gedung Wanbao ini adalah senjata suci. Tiba-tiba, orang-orang takjub. Wanbao Lou memang sangat kaya, karena Wanbao Lou tidak hanya berlokasi di kota Fenglong. Kota Fenglong sebenarnya hanyalah cabang dari Wanbao Lou. Saking megahnya, orang bisa membayangkan betapa kayanya Wanbao Lou. Tak heran jika ia mampu bangkit tiba-tiba dalam waktu sesingkat itu. Tanpa keyakinan ini, hal itu mustahil. Di bawah bimbingan prajurit itu, Ye Siwen memasuki menara Wanbao, dan segera seorang master alam suci dengan kultivasi yang sangat mendalam keluar untuk menyambutnya secara langsung. Ye Siwen melirik menara Wanbao dan melihat bahwa menara itu dipenuhi dengan berbagai macam barang yang memukau. Ada senjata ajaib, ramuan ajaib, berbagai instrumen ajaib di mana-mana. Energi spiritualnya memikat dan cahaya berharga memercik. Setiap barang berkualitas tinggi, benar-benar berbeda dari lingkungan pasar besar yang berantakan dengan berbagai macam orang. Masih banyak pakar yang gemar datang ke pasar-pasar besar tersebut. Meskipun sebagian besar barangnya sangat umum, seringkali ada beberapa barang yang sangat langka, atau barang yang dinilai salah oleh penjual. Namun, di kamar dagang ini, meskipun kualitasnya jauh lebih tinggi, semua barang tersebut telah diverifikasi oleh para ahli penilaian harta karun, dan pada dasarnya tidak akan ada barang yang lolos. Dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki preferensinya masing-masing. Aku ingin tahu apa yang ingin dijual oleh saudara Tao ini. Guru di alam suci ini sangat sopan kepada Ye Siwen. Ye Siwen tidak banyak bicara, hanya mengeluarkan sebuah daftar dan berkata, barang-barang di daftar ini adalah yang ingin saya jual sekarang. Saya hanya tidak tahu apakah Wanbao Lou Anda mampu membelinya.
Dengan kekuatan menara Wanbao kita, tak ada yang tak bisa kita makan. Gumam Master Alam Suci dalam hati, namun kemudian ia melihat daftar itu dan tak bisa mengalihkan pandangannya. Linglan emas, rumput awan pelangi. Pakar alam suci itu membacakan benda-benda itu satu persatu, dan semakin banyak ia membacakan, semakin bersemangat ia. Saudara Taois, masing-masing benda ini adalah harta langka dan berharga di dunia. Apakah Anda benar-benar memiliki semuanya? Para pelayan dari Wanbao Lou yang telah mendengar daftar menu menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Bukan karena mereka kurang informasi, karena semua menu ini dipilih dengan cermat oleh Wanbao Lou dan merupakan pilihan terbaik. Namun, mereka tetap sangat bersemangat ketika mendengar daftar menu tersebut. Karena benda-benda ini terlalu berharga. Jin Linglan. Konon, setelah meminumnya, seseorang bisa langsung berubah menjadi tubuh Taois emas, dan selanjutnya berlatih seni bela diri emas. Akan selalu bermanfaat. Dan rumput pelangi. Konon, ia lahir dari inti sari matahari dan bulan, dan sangat langka. Ia tumbuh di tempat matahari dan bulan bergantian. Para pelayan ini juga dipilih dengan cermat oleh Wanbao Lou. Visi mereka saja sudah mengesankan. Ye Siwen tahu bahwa ia memiliki banyak harta karun alam. Tak seorang pun tahu betapa berharganya harta karun ini. Apakah harta karun ini bernilai uang bergantung pada apakah mereka bertemu seseorang yang ahli dalam bisnis ini. Jika mereka bertemu seseorang yang tidak ahli, bahkan batu giok pun akan menjadi tidak berharga. Banyak orang menatap Ye Siwen dengan mata berbinar. Jika mereka tidak memperhitungkan kemampuan mereka sendiri, mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkan Ye Siwen. Orang-orang ini mungkin punya ide untuk merampok Ye Siwen. Salah satu dari kekayaan alam ini sangatlah berharga, apalagi jika jumlahnya begitu banyak, nilainya hanya sebesar angka astronomi. Ye Siwen tenang dan kalem, tetapi ia juga tahu nilai barang-barang ini dan manfaatnya bagi orang lain, jadi dulu ia jarang menjual harta karun langka ini. Sebaliknya, ia membeli lebih banyak karena ia tahu apa artinya jika harta karun langka ini dijual. Kenyataannya, harta karun dalam daftar ini kurang dari sepertiga dari apa yang dimilikinya, tetapi meskipun demikian, jumlahnya tetap cukup untuk mengejutkan banyak orang. Jika ia menjualnya saat masih di level legendaris, ia pasti sudah direbut orang lain dan binasa. Baca novelnya untuk mencari tahu gelombang. Bukannya dia terlalu memikirkannya. Dia tahu betul, kalau dia benar-benar melakukannya, semua ini akan terjadi dalam sekejap mata. Apa yang disebut kesetaraan hanya mungkin terjadi ketika kekuatannya setara. Siapa yang pernah melihat manusia dan semut berbicara tentang kesetaraan? Tentu saja kami punya semuanya, jadi aku hanya ingin bertanya, bisakah Wanbao Lou mu menghabiskan semuanya? Ye Siwen mengangguk dan berkata, masalah ini terlalu besar, kurasa aku perlu melaporkannya ke atasan. Meskipun para master di alam suci dapat mendominasi dan mengendalikan suatu wilayah, mereka tidak dianggap sebagai level tinggi. Paling banter, mereka hanya bisa dianggap level menengah. Tentu saja, mereka dapat mengambil keputusan sendiri untuk hal-hal umum, tetapi tidak untuk semua hal. Ye Siwen mengangguk dan setuju. Barang-barang ini memang sangat berharga, tetapi ia tidak membutuhkannya. Seperti kata pepatah, harta seseorang adalah batu bagi orang lain. Meskipun barang-barang ini tampak sangat berharga bagi orang luar, ia tidak membutuhkannya, jadi ia menjualnya. Adik Ye memang orang yang sangat ahli dalam kultivasi. Harta karun alam ini adalah hal-hal yang orang biasa belum pernah dengar. Tapi, adik Ye, kau ternyata bisa menemukan begitu banyak. Tiba-tiba, terdengar suara ramah dari pintu. Ye Siwen tertegun sejenak, lalu kilatan cahaya melintas di matanya. Ia tak menyangka akan dikenali. Ketika ia berbalik, ia melihat seorang wanita cantik bergaun ungu muda. Siapa kamu? Tanya Ye Siwen dengan suara rendah. Saudara muda Ye, jangan gugup. Saya Gao Lingxiu, murid Balai Merit. Wanita itu masuk dengan senyum cerah di wajahnya dan berkata. Ye Siwen tiba-tiba merasa lega,
tetapi juga sedikit merendahkan diri. Sepertinya ia terlalu gugup. Ia telah bertarung di luar selama bertahun-tahun dan tak seorang pun mengenalinya. Tapi di mana tempat ini? Ini adalah alam kekacauan, hanya selangkah dari alam Zhenwu. Tidak mengherankan jika beberapa murid Akademi Zhenwu yang mengenalnya muncul. Meskipun dia telah meninggalkan Akademi Zhenwu selama lebih dari 10 tahun, dia yakin bahwa dia masih sangat terkenal di Akademi Zhenwu. Setelah tenang, Ye Xiwen menatap Gao Lingxiu dan melihat auranya mengalir di sekujur tubuhnya. Sungguh menakjubkan. Meskipun ia hanya berada di alam kesempurnaan agung dari alam suci, dari segi kekuatan, ia hampir setara dengan Gao Lingxiu. Ini juga karakter menakutkan, yang bisa bertarung lintas level. Meskipun level yang telah ia lalui tidak sebanyak levelnya, ia tetap cukup menakutkan. Jika mereka berdua bertarung, Ye Xiwen tidak akan menang. Kau Gao Lingxiu, kakak senior Gao. Ye Xiwen tiba-tiba tersadar. Ia ingat bahwa untuk berlatih, ia dengan panik mengambil tugas-tugas di Aula Merit. Karena itu, ia tahu sedikit tentang Aula Merit. Beberapa murid luar biasa terus-menerus disebut-sebut oleh murid-murid Aula Merit, dan di antaranya adalah Gao Lingxiu. Konon, bertahun-tahun yang lalu, Gao Lei telah mencapai tingkat kesempurnaan agung di alam suci, tetapi dalam hal status di Aula Merit, ia hanya kalah dari para santo dan tetua agung tersebut. Orang-orang tangguh yang bertanggung jawab atas suatu wilayah ini semuanya terkenal di kalangan murid generasi muda di Akademi Zhenwu. Namun saat itu, Ye Xiwen hanya seorang legenda setengah langkah, dan tertinggal jauh dari tokoh-tokoh menonjol di antara murid-murid generasi muda seperti Gao Lingxiu, bagaikan seekor elang di langit dan seekor semut di tanah. Jadi waktu itu, saya hanya mendengarkan cerita tentang Gao Lingxiu sebagai sebuah cerita dan tidak menganggapnya serius. Saya juga tidak menyangka akan bertemu dengan Gao Lingxiu yang legendaris di sini hari ini. Aku tidak menyangka adik muda Ye pernah mendengar namaku. Gao Lingxiu tampak sedikit terkejut. Semua orang bilang adik muda Ye adalah murid paling hebat di kelas ini. Dia baru berlatih beberapa dekade dan sudah mencapai alam suci. Awalnya kupikir itu berlebihan, tapi sekarang sepertinya aku benar-benar meremehkan adik muda Ye. Terima kasih atas pujiannya, kakak senior. Ye Xiwen membungkuk dan tersenyum. Hubungannya dengan Hall of Merit cukup harmonis, jauh lebih baik daripada dengan Hall of Law Enforcement. Ye Xiwen, wanita ini bukan wanita biasa. Dia mampu terus-menerus menekan kultivasinya sendiri. Suara Yemo terdengar. Dia punya rencana besar. Aku khawatir dia tidak hanya ingin mencapai alam suci agung. Dia ingin menggunakan seluruh alam suci sebagai fondasinya, meletakkan fondasi yang kokoh sebelum terbang ke surga. Mendengar kata-kata Yemo, Ye Xiwen menatap Gao Lingxiu dengan heran, lalu langsung menatapnya dengan kagum. Alam suci sudah merupakan tujuan kultivasi tertinggi yang dapat dicapai banyak master dalam hidup mereka. Tetapi Gao Lingxiu justru menganggap alam suci sebagai fondasi untuk menempa dirinya. Ambisi semacam itu mungkin bahkan tidak dimiliki oleh Ye Xiwen. Meskipun fondasi Ye Xiwen sangat kokoh, ia hanya mengikuti arus dan tidak sengaja menggunakan ranah tertentu sebagai fondasi untuk penempaan. Tentu saja, ini karena fondasi Ye Xiwen sudah sangat kokoh dan tidak perlu ditempa. Fondasinya 100 atau 1000 kali lipat dari orang biasa. Tidak heran Ye Xiwen merasa bahwa dia mampu bertarung lintas level, tetapi ternyata ada alasannya. Saya rasa itu sama sekali tidak berlebihan. Gao Lingxiu tersenyum, tawanya sangat meriah, dan orang-orang merasa senang karenanya. Tapi kalau adik muda Ye punya harta karun alam ini untuk dijual, kenapa tidak datang saja ke balai jasa kami? Kalian tahu, balai jasa kami juga mengoleksi berbagai macam harta karun alam. Gao Lingxiu samar-samar menyalahkan Ye Xiwen karena menjual harta langka ini kepada orang lain, membiarkan kekayaan mengalir ke orang luar. Lagi pula, pengembangan pribadi dan pengembangan kekuatan bukanlah hal yang sama. Bagi Ye Xiwen, harta langka ini tidak berguna, tetapi bagi kekuatan besar, itu berbeda. Kalau tidak,
ini bukan harta langka. Namun, meskipun kata-kata Gao Lingxiu penuh dengan kemarahan, tidak mungkin untuk marah. Kami menginginkan semua harta langka ini. Pada saat ini, sebuah suara yang agak dingin terdengar dari kedalaman menara Wanbao, disertai sosok seorang pria yang berjalan keluar. Ia mengenakan jubah yang indah dan berwajah tampan. Bab 584 Kamu Siwen. Karakter kecil. Pria itu masuk dengan langkah bak harimau dan naga, melangkah memasuki aula. Wajah Gao Lingxiu tiba-tiba sedikit berubah. Ye Siwen tiba-tiba merasa tidak senang. Sikap pria ini membuatnya sangat tidak senang. Ia tampak sombong, seolah sedang melihat semut. Ternyata Tuan Muda Jin Xiu yang datang berkunjung. Maaf, saya tidak menyambut Anda secara langsung. Master Alam Suci Menara Wanbao, yang ditinggalkan oleh Ye Siwen dan Gao Lingxiu, bergegas menyambut mereka. Tuan Muda Jin Xiu bahkan tidak melirik sang ahli. Ia hanya menatap Ye Siwen dan berkata, aku menginginkan semua yang baru saja kulihat. Aku tidak akan memanfaatkanmu. 100 juta pil yuan spiritual. Wajah Ye Siwen tiba-tiba muram. 100 juta pil ling yuan, ini bukan barang murah. Barang-barang dalam daftarnya setidaknya bernilai 1 miliar pil ling yuan, yang merupakan lebih dari sepertiga kekayaannya. Dia sebenarnya ingin mengambil 100 juta. Melihat ekspresinya, dia bersikap seolah-olah itu hal yang wajar. Ini sungguh keterlaluan. Ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. Semua orang bisa melihat bahwa Tuan Muda Jin Xiu ini meminta terlalu banyak. Apa kau tidak senang? Aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan. Aku memberimu 100 juta pil ling yuan karena suasana hatiku sedang baik hari ini dan aku baru saja mencapai terobosan besar dalam pengembangan keterampilan mendalamku. Kalau tidak, bahkan jika aku membunuhmu, apa yang akan terjadi? Tuan Muda Jin Xiu mencibir ketika melihat wajah Ye Siwen yang muram. Tuan Jin Xiu, saudara Ye ini murid Akademi Zhenwu, jadi tolong lepaskan dia. Kata Master Alam Suci dari Menara Wanbao dengan agak susah payah. Kalau di luar, dia bahkan tidak akan berkedip, jadi apa hubungannya dengan dia? Tapi ini di Wanbao Lou, yang akan merusak reputasinya. Jika berita ini tersebar, siapa yang berani datang ke Wanbao Lou untuk berdagang di masa depan? Akademi Zhenwu. Akademi ini sudah lama merosot, tapi kau masih mau pamer di depanku. Konyol sekali. Tuan Muda Jin Xiu mencibir, sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Akademi Zhenwu. Mata Ye Siwen berbinar. Meskipun Akademi Zhenwu telah merosot selama bertahun-tahun, ia masih merupakan kekuatan dominan di alam Zhenwu. Di medan bintang yang kacau ini, ia jelas memiliki kekuatan pencegah yang kuat. Siapakah orang ini? Lingxiu, aku ingin menikahimu dengan niat baik. Kau adalah murid inti Akademi Zhenwu. Aku juga murid inti Sekte Yuhua. Aku memegang posisi tinggi di Sekte Yuhua dan sangat dihormati oleh pemimpin sekte. Kedepannya, aku akan bersaing untuk posisi pemimpin Sekte Yuhua. Pernikahan kita akan menjadi hal yang luar biasa bagimu dan Akademi Zhenwu. Dengan Sekte Yuhua yang melindungimu, kau tak perlu takut pada kejahatan apapun. Tuan Muda Jin Xiu menoleh ke Gao Xiuling dan berbicara dengan nada agak tegas. Sekte Yuhua. Ye Siwen tahu bahwa Sekte Yuhua adalah penguasa dunia besar bernama Alam Yuhua di kedalaman langit berbintang. Kekuatannya setara dengan gerbang Feixing dan Alam Zhenwu di masa kejayaannya. Bahkan lebih buruk dari itu. Namun demikian, Sekte Yuhua berada ribuan mil jauhnya dari Alam Zhenwu, jadi keinginan untuk melindungi Akademi Zhenwu agak berlebihan. Meskipun Akademi Zhenwu telah merosot, belum saatnya untuk dihancurkan. Ekspresi Gao Lingxiu sedikit berubah, dan dia berkata, saya khawatir ini bukan hakmu untuk memutuskan. Lingxiu, kali ini aku datang khusus untuk melamarmu, petinggi Akademi Zhenwu-mu. Aku membelikan ini sebagai hadiah pertunanganmu. Kata Master Jin Xiu. Kakak senior, ada apa? Ye Siwen mengirim pesan suara ke lorong rahasia. Adik kecil, apa kau tidak tahu?
Gao Xiuling menjawab dengan sedikit kebingungan. Kemudian, setelah mendengarkan penjelasan Gao Xiuling, Ye Xiwen menyadari bahwa selama lebih dari 10 tahun sejak dia pergi, alam Zhenwu telah berada dalam kekacauan total dan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Hanya beberapa tahun setelah kepergiannya, seseorang menemukan rahasia mengejutkan di alam Zhenwu. Kemudian, banyak kekuatan di kedalaman langit berbintang mendengar berita itu dan menjulurkan tentakel mereka ke alam Zhenwu, mengobarkan suasana. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan Akademi Zhenwu dan banyak pasukan lokal lainnya harus berhemat. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal, tetapi ketika ada terlalu banyak naga yang kuat, bahkan ular lokal pun harus menghadapinya dengan hati-hati. Sekte Yuhua adalah salah satu naga ganas yang menyeberangi sungai dari kedalaman langit berbintang kali ini. Tuan muda Jin Xiu ini adalah murid inti Sekte Yuhua yang sangat menjanjikan, sedang dilatih sebagai pilar masa depan. Sekte Yuhua berharap aku akan menikah dengannya agar aku bisa ikut campur dalam urusan alam Zhenwu. Gao Lingxiu berhenti sejenak dan berkata, tapi aku benar-benar tidak suka orang ini. Dia keras kepala dan sok benar. Meskipun dia berbakat, dia tidak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat. Ada nada meremehkan dalam nada bicara Gao Lingxiu, dan jelas bahwa dia sangat meremehkan murid inti Sekte Yuhua ini. Ye Xiwen mengangguk. Bakat memang penting, tetapi karakter jauh lebih penting. Ye Xiwen telah menempuh perjalanan panjang dan bertemu banyak orang yang lebih berbakat darinya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa saudara-saudarinya jauh lebih berbakat daripada dirinya. Namun, hingga saat ini, dialah yang telah mencapai titik ini. Banyak orang yang jauh lebih berbakat darinya di masa lalu juga telah dilampaui olehnya. Bakat saja tidak ada gunanya, dibutuhkan tekad yang kuat. Ye Xiwen berpikir dalam hati bahwa tidak ada hubungannya dengan siapa Master Jin Xiu ini ingin menikah, tetapi dia bersikeras memaksakan pernikahan dan mendapat masalah dengan Ye Xiwen. Aku sudah memperluas wawasanku. Sekte Yuhua mengaku sebagai sekte besar yang menguasai suatu wilayah, tapi pada akhirnya, mereka hanya bisa menghasilkan 100 juta pil Ling Yuan. Kurasa itu hanya reputasi kosong, kata Ye Xiwen dengan suara dingin, menatap Tuan Jin Xiu tanpa menyerah, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Gao Lingxiu juga terkejut dengan tindakan Ye Xiwen yang tiba-tiba. Ia tidak menyangka Ye Xiwen berani melakukan hal seperti itu. Meskipun menyenangkan, tindakannya sangat berbahaya. Master Jin Xiu berasal dari Sekte Yuhua. Meskipun ia meremehkan dan memandang rendah Master Jin Xiu, ia tidak langsung menentangnya. Itu karena dia khawatir dengan kekuatan Sekte Yuhua. Lagi pula, meskipun Tuan Muda Jin Xiu tidak berharga di matanya, dia sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertindak sekeras itu. Ye Xiwen hanyalah seorang pendekar yang hanya mencapai sedikit kesuksesan di alam suci. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengannya? Ye Xiwen bisa melihat kekuatan tersembunyi Gao Lingxiu sekilas, tetapi Gao Lingxiu tidak bisa melihat tingkat kultivasi spesifik Ye Xiwen yang selalu berlatih teknik pengikat napas. Kecuali jika ia bersedia mengungkapkannya, semua orang akan menganggap Ye Xiwen hanya sebagai seseorang yang telah mencapai tingkat kesuksesan kecil di alam Sein. Meskipun dia samar-samar bisa merasakan bahwa Ye Xiwen tidak sederhana, dia tidak pernah bisa membayangkan apa kekuatan Ye Xiwen yang sebenarnya. Saudara Ye, kau, Master Sein Realem dari Menara Wanbao yang berdiri di dekatnya hampir mati ketakutan. Ia tidak menyangka Ye Xiwen akan mengatakan hal seperti itu. Ini pasti akan membuat Tuan Muda Jin Xiu di depannya benar-benar marah. Meskipun semua orang berpikir bahwa Tuan Jin Xiu meminta terlalu banyak, ia sangat jelas memahami temperamen Tuan Jin Xiu, yang telah membangun reputasi besar tak lama setelah kedatangannya. Berbicara baik-baik saja dengannya pun mungkin tidak memuaskannya, apalagi berbicara seperti ini, yang justru menunjukkan bahwa ia tidak menganggapnya serius. Ia pasti akan langsung bersikap bermusuhan, dan tidak ada cara untuk menghindari keterlibatan Menara Wanbao di sini. Tuan Jin Xiu,
Jangan ganggu dia, kata pemilik menara Wanbao dengan cepat kepada Tuan Jin Xiu. Sepertinya masih ada yang belum tahu reputasi tuan muda ini. Wajah tuan muda Jin Xiu tiba-tiba menjadi gelap, dan aura mengerikan memancar darinya, mengejutkan semua orang. Ia benar-benar telah mencapai tahap awal petapa agung setengah langkah dengan kekuatan yang mengerikan. Dengan kekuatan seorang sage agung setengah langkah, di kota Fenglong, selama ia tidak bertemu dengan sage agung, ia adalah sosok yang kejam dan bisa bertindak sewenang-wenang. Meskipun Tuan Jin Xiu arogan dan mendominasi, ada alasannya, dan ia memiliki kekuatan yang kuat untuk mendukungnya. Minggir! Tuan muda Jin Xiu langsung menjatuhkan ahli alam suci dari menara Wanbao. Meskipun seorang sage agung setengah langkah hanyalah seorang sage agung setengah langkah, ia masih memiliki kata sage agung dalam namanya. Kekuatannya sudah jauh berbeda dari seorang ahli alam suci, dan mereka sama sekali berbeda. Seketika dia terhempas, tidak ada jalan keluar. Beraninya makhluk seperti semut menantang tuan muda ini. Dia benar-benar mencari mati. Tuan muda Jin Xiu berkata dengan ekspresi dingin, Ling Xiu, bukannya aku tidak menghormatimu, tapi makhluk seperti semut itu berani menggertakkan giginya padaku. Ini kejahatan yang tak termaafkan. Tunggu sampai aku membunuh makhluk kecil ini dan mengambil hartanya sebagai hadiah pertunanganku, kata tuan muda Jin Xiu tanpa ragu. Ekspresi Ye Xiwen semakin dingin, dan tatapannya ke arah tuan muda Jin Xiu dipenuhi dengan niat membunuh. Ia berkata dengan dingin, kau sungguh tulus dan murah hati kepada orang lain. Apakah ini satu-satunya tipe orang yang dimiliki Sekte Yuhua? Jika aku membunuhmu, semua itu akan menjadi milikku. Tuan Jin Xiu sama sekali tidak marah dengan perkataan Ye Xiwen. Menurutnya, selama ia membunuh Ye Xiwen, semua kekayaan dan petualangannya akan menjadi miliknya. Apa yang salah dengan itu? Master alam suci dari menara Wanbao yang dihempaskan oleh tuan muda Jin Xiu memuntahkan seteguk darah, tetapi tidak berani menyalahkan tuan muda Jin Xiu. Kekuatan tuan muda Jin Xiu terlalu kuat, dan ia mendapat dukungan dari sekte kuat seperti Sekte Yuhua. Orang seperti dia bisa mendominasi dunia pada saat-saat biasa, tetapi di hadapan sekte kuat seperti Sekte Yuhua, ia memang hanyalah orang kecil, sosok kecil. Namun, saat itu ia menjadi ketakutan. Menurutnya, Ye Xiwen telah membuat Master Jin Xiu benar-benar marah, dan ia tidak punya jalan keluar. Meskipun Akademi Zhenwu di belakang Ye Xiwen tidak sekuat Sekte Yuhua, ketika mereka marah, mereka berada tepat di sampingnya dan daya tangkal mereka tidak kalah dari Sekte Yuhua. Jika mereka berdua bertarung, bahkan menara Wanbao pun akan berada dalam masalah. Ye Xiwen terlalu berani. Tuan Jin Xiu, kuharap kau menghargai dirimu sendiri. Ye Xiwen adalah anak ajaib yang telah dididik dengan sekuat tenaga oleh Akademi Zhenwu kami. Prestasinya di masa depan tak terbayangkan. Jika kau berani menyentuhnya, kau akan menerima murka Akademi Zhenwu kami. Gao Lingxiu tiba-tiba muncul di hadapan Ye Xiwen, berbicara dengan dingin kepada Tuan Jin Xiu. Bab 585 hancurkan semua. Meskipun ada banyak faksi di dalam Akademi Zhenwu, mereka tetap bersatu melawan dunia luar. Khususnya, meskipun Ye Xiwen dan Gao Lingxiu tidak terlalu dekat, hubungan mereka tidak sekeras hubungan di Balai Penegakan Hukum. Mustahil baginya untuk menyaksikan Ye Xiwen dibunuh oleh Master Jin Xiu. Jika tidak, dia sendiri tidak akan mampu menjelaskannya kepada atasannya. Ye Xiwen bukan orang kecil. Jika dia mati, ya mati saja. Dia jenius generasi ini, dan yang terbaik di antara banyak jenius. Jika dia mati di depan Master Jin Xiu, saya khawatir para pemimpin puncak akan terkejut. Mati di medan perang luar adalah satu hal bagi Ye Xiwen, tetapi mati di depannya adalah hal yang berbeda, belum lagi dia juga tidak menyukai guru Jin Xiu. Ling Xiu, apa kau akan menghentikanku? Kau ingin menghentikanku demi orang kecil ini? Baiklah, bagus sekali, aku bahkan lebih tidak senang lagi, dia harus mati. Kata Tuan Jin Xiu dingin,
dan dia tidak berniat melepaskan Ye Xiwen hanya karena halangan Gao Lingxiu. Kakak senior, biarkan aku yang melakukannya. Kau tidak perlu bertindak melawan orang sekecil itu, kata Ye Xiwen, tetapi Gao Lingxiu sedikit terkejut. Ye Xiwen benar-benar berbicara seperti ini, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Tuan Jinxiu. Kau tahu, meskipun Tuan Jinxiu tidak dianggap serius olehnya, seorang sage agung setengah langkah tetaplah seorang sage agung setengah langkah. Dia yakin karena dia punya kartu truf, tapi apa alasan Ye Xiwen? Bagus sekali, matilah untukku. Tuan Jinxiu tak kuasa menahannya, dan tiba-tiba ia mengulurkan tangannya yang besar, yang kemudian berubah menjadi tangan raksasa dan jatuh ke arah Ye Xiwen. Melihat ekspresi Ye Xiwen, amarahnya hampir meledak. Gao Lingxiu benar tentang satu hal, Tuan Muda Jinxiu memang keras kepala. Ia bisa bersikap arogan, tetapi ia tidak tahan melihat orang lain bersikap arogan di hadapannya. Terutama di mata Gao Lingxiu. Itu adalah cinta terlarangnya, dan tak seorang pun bisa menyentuhnya. Pembelaan Gao Lingxiu terhadap Ye Xiwen di hadapannya sungguh tak termaafkan. Saat itu, ketika ia menyerang Ye Xiwen, ia sebenarnya sedang berpikir untuk memberi Gao Lingxiu pelajaran. Memberi tahu Gao Lingxiu bahwa ia tidak boleh terlalu dekat dengan pria lain. Meskipun Tuan Muda Jinxiu kasar, kekuatannya nyata dan tidak palsu. Tangan besar ini tiba-tiba terulur, dan ada kebenaran tersirat di dalamnya, dan hukum-hukum mendidih di dalamnya. Betapa agung setengah langkah itu ternoda oleh kata, betapa agung, dan jiwanya juga mulai berubah secara halus. Tekanan mengerikan langsung menghantam Ye Xiwen. Ini adalah jurus paling mengerikan yang digunakan oleh Sang Bijak Agung untuk mengintimidasi para prajurit di bawahnya. Kecuali seseorang adalah seorang bijak agung yang telah mengalami transformasi jiwa, akan sangat sulit untuk melawannya. Ye Xiwen tampak tertegun, berdiri diam. Sebuah tangan raksasa tiba-tiba menghantam. Meledakkan kehampaan, membuat para pelayan menara Wanbao kesulitan bernapas. Kultivasi para semi-santo ini lumayan, tetapi mereka selangkah lebih rendah dari para santo agung setengah langkah. Pada saat ini, kesenjangan kekuatan ditunjukkan sepenuhnya. Boom! Tangan besar itu tiba-tiba mencengkeram tanah, menciptakan lubang tanpa dasar di tanah keras menara Wanbao. Dalam sekejap, energi spiritual yang tak terbatas menyerbu ke dalamnya. Wajah Tuan Muda Jinxiu tiba-tiba berubah. Ia tak menyangka Ye Xiwen tak bisa ditangkap. Ini sungguh di luar dugaannya. Ia mengira Ye Xiwen sudah terguncang oleh tekanannya dan tak bisa lepas. Rasanya seperti terguncang jiwa. Meski tak terekspresikan, efeknya nyata. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat terakhir, Ye Xiwen berubah menjadi cahaya keemasan dan lolos dari tangannya. Aku tidak menyangka kau punya kemampuan seperti itu. Pantas saja ada orang kecil di alam suci berani memprovokasiku. Tuan Muda Jinxiu mencibir dan melangkah maju. Tiba-tiba, sebuah momentum yang luar biasa menyapu. Dalam sekejap, bayangan para dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Inilah konsepsi artistik yang dikembangkan oleh Yuhua Poyuan Gong dari sekte Yuhua miliknya. Jika Yuhua Poyuan Gong dikultivasikan hingga tingkat yang sangat tinggi, konon seseorang bahkan bisa naik ke surga dan menjadi seorang dewa bela diri. Namun, alasannya menjadi legenda adalah karena memang hanya legenda. Tidak ada yang benar-benar mempraktikkannya. Meskipun demikian, Yuhua Poyuan Gong tetaplah seni bela diri yang sangat kuat dengan kekuatan yang tak terduga dan mengerikan. Setiap bayangan abadi ini bergerak dengan santai dan bermartabat, melayang bak makhluk abadi, dan mereka semua melantunkan kitab suci yang benar. Seolah-olah suara abadi itu mendidih di dalamnya. Ini adalah keterampilan yang luar biasa. Semakin halus bayangan abadi, semakin kuat keterampilan Yuhua Poyuan miliknya. Bahkan membentuk kerajaan abadi, dan kemudian mengandalkan kekuatan abadi ini untuk menerobos langit dan naik ke surga. Inilah tujuan mendasar dari sekte Yuhua. Wah, kau bisa bangga mati dengan mata tertutup karena membuatku mengerahkan seluruh kekuatanku. Tapi itu saja.
Kau benar-benar membuatku marah, dan aku ingin kau mati dengan menyedihkan. Kata Tuan Muda Jin Xiu dengan ekspresi ganas, dan aura yang luar biasa menyapu sekeliling, langsung memenuhi seluruh menara Wanbao. Bayangan Ye Xiwen hampir tak bisa bersembunyi. Dalam sekejap, seluruh menara Wanbao tampak berubah menjadi negeri dongeng, tempat para dewa yang tak terhitung jumlahnya memegang pedang dan memburu para setan jahat yang menghujat keagungan mereka. Rasanya seperti akan menjatuhkan orang itu dalam sekejap. Banyak master dari sekitar menara Wanbao mulai mundur untuk menghindari cedera tak sengaja dari Master Jin Xiu. Di bawah serangan membabi buta seperti itu, mereka mungkin terluka tak sengaja, dan kemudian mereka tak punya tempat untuk menangis. Di tengah tekanan yang luar biasa ini, Gao Lingxiu berdiri tegap seperti batu. Wajahnya tampak tidak senang saat ini. Jika bukan karena pesan rahasia Ye Xiwen yang melarangnya ikut campur, ia pasti sudah mulai bertarung dengan Tuan Jin Xiu. Ketemu, mau kemana? Tuan Muda Jin Xiu mencibir dan langsung menemukan tempat persembunyian Ye Xiwen. Tekanan mengerikan dari Sage Agung setengah langkah menyapu ke sudut ruangan seperti gelombang pasang. Ruang itu bergetar menghadapi tekanan ini, dan energi spiritual terkuras habis dalam sekejap, membentuk tangan besar yang langsung menutupinya. Tangan besar ini memancarkan cahaya ilahi yang menakjubkan, seolah-olah ada banyak dewa yang melantunkan kitab suci di dalamnya. Inilah aspek paling menakutkan dari Gong Yu Hua Po Yuan. Rasanya seperti seorang dewa bela diri sejati yang menerobos udara, sangat menakutkan. Pada saat ini, cahaya keemasan meledak keluar darinya, dan dalam sekejap, sebuah kepalan tangan meledak dari cahaya keemasan itu. Pada saat itu, ruang yang awalnya sangat padat di menara Wanbao langsung runtuh akibat pukulan ini. Seperti cermin, ia langsung hancur berkeping-keping ke segala arah bagaikan jaring laba-laba. Dalam sekejap, waktu berubah menjadi keabadian, ruang di sekitarnya berubah menjadi ladang bintang, dan kepalan tangan itu langsung berubah menjadi bintang besar dan hancur berkeping-keping. Wajah Tuan Muda Jin Xiu langsung berubah. Ia tak pernah menyangka Ye Xiwen memiliki kekuatan sehebat itu. Dalam sekejap, tangannya yang besar hancur berkeping-keping oleh tinju Ye Xiwen. Rasanya seperti tamparan di wajah baginya. Awalnya, ia mengira Ye Xiwen sedang menghindar. Selama ia mengunci Ye Xiwen akan seperti daging di talenan, dan ia bisa memotongnya sesuka hatinya. Namun, langkah Ye Xiwen benar-benar membalikkan rencananya. Ternyata Ye Xiwen tidak sepenuhnya tidak berdaya untuk melawan. Namun, saat itu tak ada waktu untuk berpikir. Tinju Ye Xiwen telah tiba dalam sekejap, dan ia segera menamparnya, seolah-olah miliaran makhluk abadi terlibat, membentuk telapak tangan yang mampu meruntuhkan langit dan mencabik-cabik dewa dan iblis. Ledakan, tabrakan dahsyat terjadi di antara kedua pria itu. Dua kekuatan yang tak tertandingi bertabrakan di langit dalam sekejap, berubah menjadi badai energi yang menyapu dalam sekejap. Hampir seketika, semua formasi pertahanan di Menara Wanbao diaktifkan dalam sekejap. Kekuatan ini hampir melampaui batas daya tahan Menara Wanbao, sebuah artefak suci. Formasi itu diaktifkan hampir seketika, mengisolasi dua orang yang sedang bertarung di lapangan. Badai energi tak terbatas itu langsung menghancurkan formasi pertahanan yang tak terhitung jumlahnya, dan formasi pertahanan lainnya pun diaktifkan. Kekuatan mengerikan ini baru lenyap setelah lapisan-lapisan perlawanan. Jika tidak, seluruh Menara Wanbao mungkin akan rata dengan tanah. Ah! Teriak Tuan Jin Xiu, tubuhnya terpental berulang kali, dan setiap langkah yang diambilnya membuat seluruh lantai menjadi debu. Seluruh lengannya lumpuh akibat kekuatan dahsyat itu. Hanya satu pukulan melawan pukulan dahsyat Ye Xiwen, seluruh lengannya lumpuh. Sensasi mengerikan ini membuatnya merasa seolah seluruh lengannya terkoyak dalam sekejap. Semua energi sejati dan senjata sihir pelindung di sekitarnya hancur dalam sekejap. Di hadapan pukulan Ye Xiwen, ia gemetar dan tak berdaya. Tuan Muda Jin Xiu meraung kesakitan. Ia tak pernah menyangka Ye Xiwen akan begitu mengerikan. Satu pukulan, hanya satu pukulan,
hampir meledakkan seluruh lengannya. Apakah jarak antara dirinya dan Ye Xiwen benar-benar sebesar itu? Bagaimana ini mungkin? Memikirkan hal ini, Tuan Jinxiu tak percaya bahwa ia, seorang tokoh hebat di generasinya dan murid elit Sekte Yuhua, akan benar-benar gagal di sini. Ia masih akan bersaing memperebutkan posisi pemimpin tertinggi di masa depan dan mendominasi dunia, jadi bagaimana mungkin ia bisa dikalahkan oleh sosok sekecil itu di alam suci? Mustahil, aku takkan terima ini. Tuan Muda Jinxiu meraung. Kekuatan yang tak terlukiskan mendidih dalam tubuhnya, dan lengannya yang lumpuh pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Para master tingkat Sein memiliki kemampuan ini ketika mereka mengubah tubuh fisik mereka, yang memungkinkan anggota tubuh mereka beregenerasi. Tapi bagaimana mungkin Ye Xiwen membiarkannya berhasil? Ia mencibir dan melangkah maju. Langit dan bumi berguncang, seolah hancur dalam sekejap. Ia melancarkan pukulan, dan pukulan itu berubah menjadi bintang besar dan menghancurkannya. Tekanan dahsyat dari pukulan itu menyebar. Tuan Muda Jinxiu seperti semut, gemetar di bawah tekanan tinju Ye Xiwen.